Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa enek sama saran-saran keuangan yang terlalu, toxic positivity? Kayak disuruh mikir positif aja nanti uang datang sendiri? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan rahasia seputar gimana sih sebenarnya cara ngebangun kekayaan beneran dari titik nol. Kita nggak bakal bahas mantra ajaib di sini ya. Kita bakal lihat realitanya, datanya, dan pastinya langkah paling konkret buat bikin fondasi finansial yang beneran kokoh. Yuk, langsung aja kita bedah bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari satu pertanyaan yang sering banget jadi perdebatan. Cari uang itu sebenarnya gampang atau susah sih? Buat kalian yang beneran merintis dari bawah, dengerin nasihat generik kayak, ubah aja mindset kamu, rezeki pasti ngalir. Itu rasanya bukan cuma nggak ngebantu, tapi malah bikin luar biasa frustrasi kan? Kenapa? Ya karena di dunia nyata, urusannya nggak sesederhana itu. Kita bakal bahas kenapa nasihat-nasihat template ini sering banget meleset dari sasaran. Masuk ke bagian pertama, mitos mindset gampang cari uang. Gini, sering banget kita dibanding-bandingkan antara dua pola pikir. Di satu sisi ada abundance mindset yang percaya uang itu gampang dicari, rezeki ada di mana-mana. Di sisi lain ada scarcity mindset yang merasa cari uang itu setengah mati susahnya, makanya harus hemat ekstrim dan takut banget rugi. Banyak banget guru finansial di luar sana yang gampang aja nyuruh kita, udahlah pilih aja abundance mindset. Tapi jujur aja nih, milih merasa berkelimpahan di saat realita hidup kita lagi susah-susahnya, itu nyaris mustahil. Pola pikir itu bukan saklar lampu yang bisa kita cetek mati nyala gitu aja. Ada perumpamaan yang pas banget dari sumber materi kita hari ini. Ibaratnya gini, lu lagi lapar, terus gua datang dan bilang, cari makan gampang tahu. Ya nggak bisa kan? Otak kita nggak bisa diajak kompromi buat mikir cari makan gampang kalau perut kita lagi beneran keroncongan dan nggak pegang duit sepeser pun. Kita harus makan dulu. Kita harus survive dulu sampai nggak pusing mikirin besok makan apa. Nah, baru setelah itu, mindset kita bisa pelan-pelan berubah. Jadi, pola pikir itu ngikutin realita kondisi kita, bukan kebalikannya. Terus, dari mana dong asalnya mindset keuangan kita ini? Hubungan awal kita sama uang itu sebetulnya bukan murni pilihan sadar kita sendiri loh. Itu adalah pantulan langsung dari lingkungan masa kecil kita. Kalau ada anak yang tumbuh ngelihat orang tuanya ngos-ngosan bayar uang sekolah sampai harus utang sana-sini, ya mana mungkin anak itu tiba-tiba mikir, wah cari uang itu gampang banget. Beda ceritanya sama anak yang tiap liburan sekolah selalu main salju ke luar negeri. Realita pahit atau manis yang ditabrakkan ke kita lah yang ngebentuk fondasi cara kita memandang uang. Sekarang kita masuk ke bagian 2. Uang berawal dari peluang. Mari kita definisikan ulang cara kita melihat uang. Sebelum uang itu berubah jadi lembaran kertas di dompet atau nambahin angka 0 di rekening bank kalian, wujud aslinya adalah peluang. Uang itu sebenarnya adalah peluang yang lagi nunggu buat kalian tangkap. Ini poin yang benar-benar krusial, tapi sering banget dilewatin banyak orang. Jadi kalau kita bedah lebih dalam lagi, hambatan utamanya itu sebenarnya bukan proses fisik nyari uangnya. Masalah aslinya adalah kita susah cari peluang buat ngehasilin uang itu. Orang-orang yang bisa mencetak banyak uang adalah mereka yang punya kapasitas buat ngangkap paling banyak peluang pas peluang itu kebetulan lewat di depan mata mereka. Tapi sayangnya, akses ke peluang ini emang nggak merata. Coba deh bayangin, akses peluang orang yang tinggal di desa terpencil dibandingin sama orang yang tinggal di pusat ibu kota. Sepositif apapun mindset orang yang di desa ini, akses mereka ke peluang bisnis atau investasi ya secara natural jauh lebih terbatas. Lingkungan sekitar kita itu punya peran raksasa buat mendikte seberapa gampang atau susahnya kita nemu peluang. Ini realitas struktural ya, bukan sekedar soal lo kurang niat atau kurang keras usahanya. Lanjut ke bagian 3, pentingnya membangun fondasi diri. Nah, ini dia wujud nyata dari yang namanya fondasi. Buat bisa nangkap peluang, diri kita ini harus benar-benar siap dari segala sisi, mulai dari mental yang tangguh, ngebangun skill yang relevan sama zaman, pintar ngatur cash flow supaya ada modal nganggur, sampai punya kedewasaan dan etika kerja yang bagus. Kenapa ini semua penting banget? Karena pas tiba-tiba ada ajakan bisnis atau tawaran kolaborasi yang keren, kalian harus punya kualitas diri yang bikin kalian pede bilang, ya saya bisa kerjain ini. Cari uangnya sih mungkin nanti ngikut, tapi yang berdarah-darah itu yang ngebangun kualitas dirinya secara konsisten. Coba kita lihat perjalanannya. Di fase awal katakanlah 10 tahun yang lalu, perjuangannya pasti luar biasa berat. Kalian ngeluarin effort gede banget, tapi hasil atau uangnya cuma dapat sedikit. Kenapa? Ya karena fondasinya belum jadi. Tapi percaya deh, kalau kalian kuat bertahan ngelewatin fase ngebangun ini, terus belajar, nabung ekstrim, nanti kurvanya bakal kebalik. Di masa depan, pas fondasi dan network kalian udah solid, kerjanya kerasa jauh lebih santai, tapi peluang dan uang yang datang justru berkali-kali lipat lebih besar. Ini ada satu fakta yang lumayan bikin kaget. 99% masyarakat Indonesia ternyata punya tabungan di bawah 100 juta rupiah.
Statistik ini ngebuktiin satu hal yang super penting. Akar masalah finansial banyak orang itu bukan sekedar nggak paham instrumen investasi yang canggih-canggih. Bukan itu. Masalah utamanya adalah earning power atau kemampuan ngasilin uang yang masih rendah, plus nggak adanya modal buat ambil resiko. Kalau modalnya aja nol, peluang sekeren apapun bakal lewat gitu aja. Terus kalau lagi nggak punya modal, gimana taktik agresif buat keluar dari situasi ini? Strateginya sebenarnya sangat praktis, tapi butuh nyali. Kalian harus berani nabung secara ekstrim. Anggap aja portofolio investasi atau tabungan kalian itu uang gaib yang haram buat disentuh demi sekedar gaya hidup. Fokus kumpulin uang khusus yang emang disiapin buat modal ngambil risiko. Ini bukan berarti kalian harus pelit seumur hidup ya. Ini tentang menunda kenyamanan hari ini sebentar aja demi ngebangun amunisi yang bakal bikin kalian gampang cari uang di masa depan. Dan kita sampai di bagian keempat, menjadi magnet uang sejati. Hati-hati loh, bahaya banget kalau kalian terus-terusan jadi orang yang paling pinter atau paling sukses di tongkrongan kalian. Merasa superior di lingkungan yang gitu-gitu aja, itu secara otomatis bakal matiin pertumbuhan kalian. Pertumbuhan yang gila-gilaan itu justru kejadian pas kalian berani nyemplung ke komunitas atau network yang jauh lebih gede, di mana kalian ngerasa kecil, ibarat semut di tengah gajah. Disitulah wawasan kalian soal dunia bakal kebuka lebar, ego bakal ditekan habis-habisan, dan kalian mau nggak mau bakal dipaksa buat naikin level diri kalian. Jadi intinya, ada kalimat keren banget, kaya itu indefinitif. Kekayaan itu sifatnya sangat relatif tergantung di mana kalian berdiri. Kalau kalian punya 100 juta, tapi temen-temen tongkrongan kalian mainnya di angka miliaran, kalian nggak akan sempat merasa sombong atau merasa udah kaya. Kalian paling cuma ngerasa cukup. Makanya terus-terusan memperluas networking ke atas itu penting banget. Itu ngebantu ngelebarin kapasitas otak kita dan ujung-ujungnya ngelipat gandakan peluang yang bisa kita jangkau. Nah, ini bawa kita ke kesimpulan soal apa sih sebenarnya wujud magnet uang itu. Magnet uang itu bukan jimat, bukan juga sekedar komat kamit baca afirmasi. Magnet uang itu adalah diri kalian sendiri. Kalian narik kekayaan dengan cara ngisi kapasitas otak, jaga etika dan sopan santun, rapihin arus kas, perbanyak network yang berkualitas, dan yang paling krusial, jadi orang yang bisa dipercaya. Manusia itu didesain buat kolaborasi. Uang itu otomatis datang pas orang lain ngelihat ada value yang jelas di diri kalian, dan mereka ngerasa aman serta untung kalau berbisnis bareng kalian. Sebagai penutup sesi bedah materi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian renungin. Sudahkah kamu membangun fondasi untuk menangkap peluang pertamamu? Ingat ya, peluang itu selalu seliwaran di sekitar kita setiap hari. Tantangannya sekarang bukan lagi duduk diam berharap uang jatuh dari langit, tapi stop halu dan mulai kerjain PR kalian hari ini juga. Bangun fondasinya, siapin diri kalian, dan jadilah magnet yang benar-benar nggak bisa dihindari sama peluang gede di masa depan. Terima kasih banyak udah nemenin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru kita selanjutnya.